Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana fi darain amin. Salatu nata'ijin ra'isiyatin. Wa nakhlusu min dirasatina fi hadzal matlabi ila thalathi nata'ijin ra'isiyatin. Kita akan membahas pada kajian yang ke-33 ini. 33 ini kita akan membahas tentang salatu nata'ij ra'isiyah, tentang tiga hasil utama dari kajian yang di depan. Kajian di depan ini judulnya Al-Fara'u tentang at-tabi al-imani war-ruhi lin-nasyat al-iktisadi. Ini yaitu judul besarnya ini al-jam'u bainal masalih al-madiyah wal hajah ar-ruhiyah. Ini kita akan menyimpulkan kajian yang telah kita kaji di depan. Wa nakhlusu min dirasatina fi hadzal matlabi. Wa nakhlusu, dan kami menyimpulkan min dirasatina dari studi kita fi hadzal matlabi, dalam topik ini kami simpulkan ila thalathi nata'ijin ra'isiyatin, menyimpulkan pada tiga hasil utama, tiga hasil yang paling utama. Yang utama, an-natijah al-ula, bermula hasil yang pertama bahwa an-siyasatul iktisadiyah fil Islam la taqifu indal masalihil madiyah walakinnaha tamzaju bainaha wa bainal hajatir ruhiyah. Dzalika anna hadhihi siyasah taqumu ala asasil ihsasi billahi ta'ala wal mas'uliyati amamah. Al-amrul ladhi yumayyizul iktisad al-islami bitabi'in imaniyin wa ruhiyin masdaruhu ibtigha'a wajhallah fi mubasyaratin nasyatil iktisadiyah. An-natijah al-ula, bermula hasil yang pertama dari tiga hasil yang utama, bahwa an-siyasah al-iktisadiyah fil Islam, sesungguhnya kebijakan ekonomi dalam Islam, kebijakan ekonomi dalam ekonomi ketuhanan, kebijakan ekonomi dalam ekonomi Pancasila, mestinya ini la taqifu indal masalihil madiyah,
La taqifu, tidak berdiri, indal masalihil madiyah, pada kemaslahatan materi saja. La taqifu indal masalihil madiyah, tidak berdiri pada kemaslahatan materi saja. Walakinnaha, tetapi sesungguhnya siyasah iktisadiyah fil Islam, kebijakan ekonomi dalam ekonomi ketuhanan, itu tamzaju berbaur atau campur bainaha, antara madiyah wa bainal hajati ruhiyah, dan antara kebutuhan spiritual. Jadi ekonomi ketuhanan, kebijakan ekonomi Pancasila itu mestinya ya dilaksanakan la taqifu indal masalihal madiyah faqat, tidak hanya berdiri pada kebijakan yang menghasilkan hanya materi saja, tapi kebijakan selain materi juga, jadi mamzujah, terkoneksi, dicampur bareng-bareng, di dalamnya ada hajati ruhiyah. Jadi selain madiyah juga ada ruhiyahnya. Jadi tidak hanya cari duit melulu, tapi juga ada spiritualnya. Tidak hanya memikirkan pertumbuhan ekonomi terus, tapi juga harus ruhiyah, harus pemerataan spiritual, itu harus nyambung, harus ada. Dzalika anna hadhihi siyasah, dzalika bermula kebijakan ekonomi Islam, bahwa anna hadhihi siyasah, sesungguhnya kebijakan ekonomi ini takumu, berdiri apa siyasah, berdiri ala asasi ihsasi, atas dasar perasaan ihsas billahi, adanya rasa billahi pada Allah Ta'ala, wal mas'uliyati, dan adanya tanggung jawab amamahu, di depannya Allah Ta'ala. Jadi kebijakan ekonomi Pancasila itu adalah kebijakan yang berdiri taqumu ala asasi ihsas billah. Ini jelas, gampang, kelihatan, yang berdiri pada pondasi ada rasa pada Allah. Namanya saja Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi harus ada ihsas billah, ada Tuhannya di situ. Ihsas billahi ta'ala wal mas'uliyah amamahu, itu harus ada. Kenapa harus ada? Karena ada ketuhanan yang Maha Esa. Itu al-amrul ladzi yumayyizul iktisadal islami bitobi imaniyin wa ruhiyin masdaru ibtigha wajhallah. Hal-hal yang membedakan dengan kebijakan lainnya yang bukan ketuhanan itu apa?
Yang membedakannya, al-amru bermula hal-hal alladzi yumayyizu, yang membedakan apa amr al-iktisadal islami pada ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, bitobin imanin, dengan karakter keimanan, waruhin, dan karakter spiritual. Masdaru bermula, resource-nya, sumbernya, kebijakan ekonomi ketuhanan itu ibtigha wajhallah, untuk mencari ridho Allah, fi mubasyaratin nasyatil iktisadi, dalam kegiatan ekonomi secara langsung atau dalam kelangsungan kegiatan ekonomi. Nah itu, jadi udah beda. Tujuannya saja sudah beda tujuannya. Kalau kapitalis, ya untuk kapitalis itu, untuk uang saja, untung yang sebanyak-banyaknya. Sosialis, ya untuk pemerataan saja, pemerataan sebaik serata-ratanya. Kalau Islam, ekonomi ketuhanan, ya selain dapat duitnya, madiyah, materinya, selain dapat barangnya, dapat materinya, tapi juga harus ada hajatur ruhiyah. Hajat ar-ruhiyah itu harus ada itu. Jadi nggak bisa berdiri sendiri hanya dapat uang saja, dapat materi saja. Itu inti hasil nomor 1 dari kajian ini. Hasil nomor 2, kajian yang kedua, hasil yang nomor 2 dari kajian ini, an-natijah ats-tsaniyah, bermula hasil yang kedua, itu domanu tanfidhi ta'alimil islamil iktisadiyah, jaminan pelaksanaan, domanu tanfidhi, jaminan pelaksanaan ta'alimil islami, akan ajaran Islam, jaminan pelaksanakan akan ajaran Islam, al-iktisadiyah, akan ekonomi. Jaminan pelaksanaan pelajaran studi Islam tentang ekonomi. Jadi adanya kajian ini menjadi ada kajian ekonomi, ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan. Dzalika annar raqabah fihi mazdujatun laisat asasuha syari'ah fahasibah. Dzalika bermula domanu tanfidhi ta'alimil Islam, atau natijah ats-tsaniyah, bahwa anna raqabah, sesungguhnya pengawasan, raqabah, pengawasan, fihi, di dalam ekonomi Islam itu masdujah. Ana raqabata itu masdujatun, dicampur, connect, dicampur ganda. Itu masdujatun, ganda
ganda, pengawasan yang ganda. Jadi ada pengawasan di dunia, ada pengawasan di akhirat. Laisat asasuha syariah fahasiba. Laisat, tidak ada apa asasuha, pondasinya rokobah itu asyariah fahasiba, syariah saja tidak. Jadi dasar daripada pengawasan dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Pancasila itu ada dua yang ngawasi. Dual rokobah, ar-rokobah fihi masduja. Apa kok ada dua dualnya? Ya, satu diawasi oleh orang, pelaksanaan kebijakan ini diawasi oleh orang, yang orang ini diperintah oleh undang-undang. Itu. Nomor duanya, diawasi oleh malaikat, oleh Allah, ditulis oleh Raqib dan Atid, nanti ditanya oleh Allah, dimintain tanggung jawab, dihisab. Nah, itu kalau ekonomi Pancasila harus percaya itu. Tidak hanya diawasi oleh undang-undang saja, juga tidak hanya diawasi oleh syariah fahasiba, undang-undang saja. Wa innamal aqidah aidan, tetapi akidah juga diawasi secara akidah. Mumatsalatun yang mempresentasikan, mempresentasikan fi fikrotil imani, dalam pikiran-pikiran secara keimanan, pikiran yang secara keimanan billahi pada Allah, wa hisabil yaumil akhir, dan hisab hari akhir. Jadi pengawasan di dalam ekonomi Pancasila mestinya dual, bukan mestinya, memang dual. Dual itu ganda, dua. Diawasi oleh manusia yang aturannya sebuah undang-undang, itu nomor satu. Nomor dua, diawasi oleh Tuhan secara keimanan kepada Tuhan. Karena nanti yang akan dihisab, tangannya ditanya, matanya ditanya, mulutnya ngomong, kakinya ngomong sendiri, nggak bisa bohong. Dihisab, diaudit. Jadi selain audit menurut undang-undang syariah fahasiba, tapi juga diaudit menurut keyakinan al-aqidah aidan, mumatsalah fi fikril iman billah wa hisabil yaumil akhir. Mestinya tidak ada orang yang fraud kalau orangnya bertuhan. Jadi ekonomi Pancasila yang benar dan melaksananya benar, tidak ada yang fraud, tidak ada yang korupsi, tidak ada yang melakukan kecurangan, karena diawasi satu oleh undang-undang di dunia, nomor dua oleh akidah, keagamaan,
pikiran secara keimanan, dan dihisab pada hari akhir. Ini kesimpulan yang nomor 2. Hasil nomor 2. Hasil nomor 3 tentang kajian ini, an-natijah ats-tsalitsah, hasil yang ketiga, bahwa indibatu hadafin nasyatil iktisadi wa sumuwihi fil Islam haitsu annal madah fihi laysat matlubah lidzatiha wa innama lil falah al insan li falahil insani wa ta'mirid dunya wa innal hadafa min tanawwu'in tawzi'il mawaridi at-tabi'iyyah wa tahqiqut ta'awuni wa takamuli baina mukhtalifi syu'ubin wa dawlil alami la as-sarra wal iqtital. An-natijah dalita bermula hasil yang ketiga dalam kajian ini merekomendasikan dan mendapatkan hasil indibatu hadafin nasyati. Indibatu hadafin nasyati, mendisiplinkan tujuan kegiatan ekonomi. Indibat mendisiplinkan hadafin nasyatil iktisadi, tujuan kegiatan ekonomi. Mendisiplinkan tujuan kegiatan ekonomi, wasumuwihi, dan memuliakannya, memuliakan hadaf nasyatil iktisadi fil islami, dalam Islam, fil islami, dalam Islam. Itu annal mada, sesungguhnya materi fihi, dalam nasyat al iktisadi itu laisa, tidak ada pamada, tidak ada itu matlubatan liratiha, tidak dibutuhkan liratiha atas kepentingannya sendiri. Laisa, tidak ada apa mada, tidak ada itu matlubatan, dibutuhkan liratiha pada kepentingannya sendiri. Jadi dalam ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam, tujuan kegiatannya dan tujuan memuliakannya dalam Islam, bahwa sesungguhnya materi yang dicari-cari siang malam, materi itu tidak sekedar materi itu yang dicari. Jadi tidak misalnya kita itu kerja sebulan dibayar 100 juta sebulan. Bukan 100 jutanya saja yang dicari di situ. Kalau bagi orang yang beragama, Lalu apa selain 100 jutanya? Pasti ada nilai spiritual. Anda orang beragama, dapat 100 juta kerja di kantor itu, tapi di situ nggak boleh sholat karena kerja terus, pasti Anda nggak betah. Karena ada sifat ketuhanan. Dapat 100 juta satu bulan, tapi Anda dilala di situ, suruh bikin keterangan, suruh bikin surat keterangan yang berbeda dengan kenyataannya terus.
bikin produksi yang tidak sama dengan isinya, pasti Anda bertentangan di pikiran dan di hatinya. Walaupun gajinya 100 juta, itulah ruqyah. Jadi tidak sekedar materi, tapi ada sesuatu yang lainnya, yaitu spiritual. Wa innama, tapi sesungguhnya tidak sekedar untuk madah yang matlubah lidatiha, tapi lifalahil insani, ini untuk kemakmuran manusia, wa ta'mirid dunia, dan untuk meramaikan dunia. Jadi tidak hanya mencari uang saja tok, tapi di dalamnya untuk kemakmuran dunia, lifalahil insan, kemakmuran manusia, wa ta'mirid dunia, dan meramaikan dunia, memakmurkan dunia. Itu jadi gak hanya untuk dapat duit sendiri doang. Wa innal hadafa, sesungguhnya tujuannya, min tanawwu'i tauzi'il mawaridit tabi'iyyati, dari keragaman, tanawwu, keragaman, tauzi'il mawaridi, sumber daya alam, sebaran sumber daya alam, tauzi, sebaran al-mawarid at-tabi'iyah, sumber daya alam. Wa innal hadafa, sesungguhnya tujuannya, minta nawu'i tauzi'il mawaridit tabi'iyah, dari keragaman sebaran sumber daya alam, wa bermula tanawu atau hadaf itu tahqiqut ta'awun, merealisasikan cooperation, merealisasikan ta'awun. Ta'awun itu gotong royong, merealisasikan gotong royong, watakamul, dan saling melengkapi baina mukhtalifi syu'ubi, antara bangsa yang berbeda-beda, wa daulil alami, dan antara negara-negara di dunia. La asra, bukan untuk konflik. La asra, bukan untuk konflik. Wal iktital, dan bukan untuk perang. Jadi bahwa sesungguhnya tujuan ekonomi ketuhanan ini tidak sekedar materi yang dicari, tapi yang termasuk di dalamnya adalah untuk kemakmuran manusia dan meramaikan dunia. Tujuan ekonomi ketuhanan ini dari macam-macamnya model, dari macam-macamnya keragaman sumber daya alam, sebaran sumber daya alam, itu sumber daya alam yang tidak sama. Di Saudi, negara Saudi, itu yang ada cuma minyak misalnya. Di Mesir ada tanaman-tanaman, nggak ada gandum juga di Saudi. Di Indonesia banyak apa saja ada.
di Singapura nggak punya sawah, tapi punyanya gedung-gedung kantor perdagangan. Di setiap negara itu tidak lain tujuannya huwa tahqiqut ta'awun wa takamul, untuk bisa saling tolong-menolong, bantu-membantu, terintegrasi, saling melengkapi satu sama lain, baina mukhtalifi syu'ub, antara satu bangsa dengan yang bangsa yang lain, sehingga akan ada kebutuhan beda-beda. Adanya kebutuhan yang beda-beda, Indonesia butuh, Singapura butuh ikan, Indonesia punya ikan, jual ke Singapura. Indonesia punya nikel, Cina nggak punya nikel, Cina beli dari Indonesia. Itu intinya huwa tahqiqut ta'awun, bagaimana berkorporasi, saling membutuhkan yang nggak ada. Yang nggak ada di negara Indonesia. Indonesia masih butuh teknologi, kita beli dari Amerika teknologinya, karena Indonesia misalnya belum bisa dan belum secara efisien bisa membuat teknologi flight, penerbangan yang efisien. Nah, itu intinya, berbeda-beda sumber di setiap negara dan bangsa adalah untuk tahqiqut ta'awun wa takamul baina mukhtalifi syu'ubin wa daulil alam. Itu intinya, untuk saling melengkapi antara masyarakat, bangsa, dan negara di dunia. Bukan la as-sarra wal iktital, bukan untuk saling konflik, dan juga pula bukan untuk peperangan. Nah, ini yang terjadi kan lis-sarra wal iktital, yang terjadi rebutan ekonomi itu sampai konflik dan bunuh-membunuh. Itu yang ada malah begitu. Padahal ajaran Islam yang tidak begitu. Wala syakka anna fi dzalik kulli musahamatul fa'ali minal iktisadil islami fil qada'i ala mukhtalifi suwaril istiglali wal inhiraf wa fi tahdhibi naz'ati saytarah was-sarra wa fi halil mushkilatil iqtitali wal harb wa fi nihayah ayyasudal alam amalahu al-mansur fit ta'awun wal mahabbah wassalam. Wala syakka, dan tidak diragukan lagi, la syakka, tidak diragukan lagi, bahwa anna fi dzalika kulli, sesungguhnya dalam hadfun nasyatil iktisadi wa sumuwi fil Islam itu musahamatu fa'alihi, kontribusi aktif, musahamatu fa'alihi, kontribusi aktifnya dzalik minal iktisad islami, dari ekonomi Islam, fil qada'i ala mukhtalifi suwaril istighlali, di dalam menghilangkan berbagai bentuk eksploitasi, suwaril istighlali, beberapa bentuk eksploitasi, wal inhirafi, dan
penyimpangan, wal inhirafi dan penyimpangan. Sesungguhnya dalam ekonomi ketuhanan ini bareng-bareng usaha mafa'alihi, yaitu kontribusi aktifnya ekonomi Islam, ekonomi ketuhanan ini, kontribusi untuk memerangi, menghentikan, atau bahkan menghilangkan fil qada ala mukhtalifi suwari istighlal, dalam bentuk-bentuk eksploitasi wal inhiraf dan penyimpangan. Bagaimana menghabisi tentang penyimpangan, bagaimana menghilangkan tentang eksploitasi. Wa fi tahdhibi naz'ati saytarah was-sarrah, wa fi tahdhibi naz'ati as-saytarah, dan di dalam memurnikan kecenderungan kontrol, memurnikan kecenderungan kontrol, wasarra, dan konflik, wa fi hali muskilatil iktitali, dan di dalam memecahkan masalah, wa fi halil muskilah, dan di dalam memecahkan muskilah, problem-problem muskilatil iktital, masalah bunuh-membunuh, wal harbi, dan masalah perang. Jadi tujuan ekonomi ketuhanan antara lain untuk bagaimana halil muskilatil iktital wal harb, untuk memecahkan masalah bunuh-bunuhan dan masalah perang. Wafina nihayat, dan pada akhirnya ayasudal alam, ayasuda al-alamu, untuk memenangkan, ayasuda untuk memenangkan apa? Iktisad al-islami al-alama, untuk memenangkan al-alama, akan dunia yang amaluhu bermula, amaluhu bermula harapannya, al-mangsudu yang diinginkan, harapan yang diinginkan, fitawuni, itu fitawuni dalam gotong royong, wal mahabbah, dan cinta, wassalam, dan perdamaian. Jadi intinya tujuan ekonomi ketuhanan itu untuk menyetop antara lain tentang istighlal wal inhiraf, tidak terus-menerus eksploitasi dan penyimpangan-penyimpangan, di stop. Wabita bin nazaati setor wasorok, dan termasuk juga untuk memurnikan kecenderungan mengontrol. Jangan sampai dikontrol oleh satu golongan yang kecil. Satu negara yang besar kayak Indonesia, ekonominya hanya dikontrol oleh 10 orang misalnya, nggak boleh begitu. Karena orang terbanyaknya nggak mau mikir. Coba bayangkan, 250 juta, 258 juta yang mikir untuk kebutuhan 258 juta hanya beberapa orang. Karena kamu nggak pernah memikirkan ya, yang kaya rayanya orang itu. Jadi Anda harus kreatif, jangan cuma menyalah-nyalahkan demo terus. Itu.
Kadang demo nggak paham apa yang didemo. Kadang-kadang begitu. Kalau mau demo, demo itu kritik, demo itu amar ma'ruf, maka harus paham apa yang didemo. Kalau mau mengkritik, karena kritik itu ajaran Tuhan, maka harus paham apa yang dikritik. Jangan cuma ikut-ikutan, nggak tahu masalahnya, ikut-ikutan, cuma ikut digebuki tok. Itu. Jadi umat Islam jangan jadi umat yang bodoh, harus jelas mau kemana tujuannya, berapa harganya, berapa hari tercapainya, itu harus jelas. Itulah namanya target. Nah, target-target yang hendak dicapai antara lain ini tahdhib naz'ati syaitan was-sarra, bagaimana menghilangkan jangan ekonomi itu terkontrol oleh segelintir orang. Nanti kalau terkontrol oleh segelintir orang pasti terjadinya sorok, konflik. Kalau konflik berarti tidak enak juga walaupun jadi orang kaya, tapi konflik. Wa fi halil muskilah al-iqtital wal hurb. Ini kalau tidak nanti konflik terus menerus, baru iqtital wal harb. Nah ini semua harus dihentikan. Iqtital wal harb ini yang amaluhul mangsud, bagaimana teorinya untuk memecahkan masalah ini, harapan-harapan yang diinginkan, amaluhu al mangsud fit ta'awuni wal mahabbah wassalam, untuk bagaimana bisa kerja bersama, ta'awun, cooperation, kooperasi, gotong royong, saling mencintai, wassalam, dan perdamaian. Itulah kajian kita yang ke-33, dan besok kita akan mengkaji kajian yang ke-34 tentang Al-Faslu Tsani, Ahamiyatul Iqtisadil Islami, tentang pentingnya ekonomi ketuhanan, ekonomi Islam. Kita akan bahas satu persatu pentingnya kajian ekonomi Islam ini pada kajian yang ke-34 besok. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.